Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Maulidah dari kelas 1B. Di sini saya akan mentarkib salah satu lafadz dari kitab Tadribul I'rab karya Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki. Lafadz yang saya ambil yaitu lafadz inna zaidan qa'imun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna zaidan qa'imun. Wa i'rabuhu an taqula inna harfu taukidi wa nasbu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Inna adalah huruf taukid atau huruf pengukuhan dan huruf nasab. Pengamalan inna yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar, yang artinya menasabkan isim dan merofakkan khabar. Zaidan ismuha mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu al-ismul mufrad. Zaidan adalah kalimat isim beri'rab nasab. Alamat nasabnya menggunakan fathah dhahirah di akhirnya karena isim mufrad. Zaidan adalah isim dari inna. Qaimun khabaruha marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu al-ismul mufrad. Qaimun adalah khabar dari inna beri'rab rafa. Alamat rafa'nya adalah dhammah dhahiroh yang berada di akhir karena isim mufrad. Wal jumlatu min inna wa ismuha wa khabaruha la mahalla laha min al-i'rabi li'annaha jumlatun ibtidaiyatun. Dan jumlahnya inna, isimnya inna, dan khabarnya inna tidak mempunyai mahal dari i'rab karena sesungguhnya inna, isimnya inna, dan khabarnya inna itu jumlah ibtidaiyatun atau permulaan. Lafadz inna zaidan qa'imun yang sebelumnya adalah susunan mubtada dan khabar, yaitu lafadz zaidun qa'imun, di mana zaidun adalah mubtada dan khabarnya berupa lafadz qa'imun. Karena kemasukan amil nawasih inna dan saudara-saudaranya yang ada 6, yaitu inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'ala, maka pengamalannya berubah menjadi tansibul isma wa tarfa'ul khabar, yang artinya menasabkan isim dan merofakkan khabar, maka menjadi inna zaidan qa'imun. Lafadz zaidun tidak lagi menjadi mubtada sehingga berubah menjadi isimnya inna, dan qaimun berubah menjadi khabarnya inna. Selain inna wa akhwatuha, amil nawasikh lainnya yang dapat merusak susunan mubtada dan khabar yaitu kana wa akhwatuha dan dunna wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya yaitu kana, amsa, asbaha, atha, dola, bata, soro, laisa, mazala, mabariha, madama, mafati'ah, dan ma'infaka. Sedangkan dona dan saudara-saudaranya yaitu dona, hasiba, khola, za'ama, ro'a, alima, ittakhada, ja'ala, sami'a, dan wajada. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu hadis dari kitab Sitin Al-Adliyah. Kumpulan hadis ini telah diterbitkan dalam bentuk karya buku. Karya dari Dr. Fakihuddin Abdul Qadir RCMA dengan judul 60 hadis sahih khusus tentang hak-hak perempuan dalam Islam. Hadis yang saya ambil yaitu hadis ke-17 dalam bab An-Nisa'i la tab'adu ar-rijalu 'anil qurabati lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nisa'i utawi iku wong wadon la tu'badu ora ngadohake ar-rijalu ing wong wadon adal qurabati maring parek lillahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ummu Salamah la tu'dini fi Aisyah fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi thawbi mar'atin illa Aisyah, rawahu Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha, dan ceritaake saking Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sak temene saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku qala dawuh li Ummu Salamah maring Ummu Salamah, la tu'tini ojo nglarani sapa sira ni ing ingsun fi Aisyata ing Aisyah. Fa innal wahya mongko sak temene wahyu iku lam yaktini ora nekani apa wahyu ing ingsun wa anna utawi ingsun fi taubi mar'atin ing dalam pakaiane wong wadon illa Aisyata kejaba Aisyah, rawahul Bukhari.
yang artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Jangan sakiti aku pada diri Aisyah, karena tidak pernah wahyu turun kepadaku saat aku berada dalam selimut perempuan selain Aisyah." Sahih Al-Bukhari. Sumber hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya nomor 3821. Tidak sebagaimana seperti beberapa kali kita dengar bahwa perempuan dianggap sebagai penghalang spiritualitas atau mengacu pada aspek batin, hubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi atau pencarian makna dalam hidup yang melampaui materi. Seseorang laki-laki menjauhkan seseorang dari Tuhan, menjauhkan seseorang dari tangga-tangga kedekatan dan sensasi spiritualitas. Hadis ini justru menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidur bersama Aisyah. Saat itu turun wahyu dari Allah. Nabi Muhammad SAW ingin menegaskan bahwa tidak benar kedekatan seorang laki-laki dengan istrinya atau dengan perempuan membuat dia jauh, membuat dia tidak memperoleh sensasi dan proses-proses spiritualitas. Ini merupakan ketegasan dari Islam bahwa spiritualitas tidak hanya didapatkan melalui kejauhan-kejauhan, melalui alienasi dari kehidupan keluarga maupun sosial. Alienasi sendiri memiliki makna keterasingan, yaitu kondisi seseorang atau sesuatu yang dijauhkan atau menjauhkan diri dari sesuatu, orang lain atau lingkungannya. Islam justru memberikan keseimbangan dan peran baik di keluarga maupun di sosial, termasuk dalam proses-proses mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tidak benar sama sekali bahwa untuk mencapai tangga spiritualitas, untuk memperoleh kedekatan kepada Allah, seseorang harus betul-betul menjauhkan, tidak memiliki kedekatan dan kiprah dalam kehidupan keluarga. Baik laki-laki dari perempuannya maupun perempuan dari suaminya. Begitupun tidak mesti harus jauh-jauh dari kehidupan sosial masyarakat, karena manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang justru diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki kiprah di dalam rumah tangga maupun di kehidupan sosial. Untuk memiliki kiprah di dalam rumah tangga maupun di kehidupan sosial, tentu saja kita ada masa-masa di mana kita perlu untuk menjaga sebentar menjauh, jauh dari pandangan orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang disebut dengan istilah khalwah. Tetapi tidak berarti khalwah adalah salah satu cara untuk mendekat kepada Allah. Tidak boleh juga dikatakan bahwa perempuan adalah orang yang membuat laki-laki menjauh dari Tuhan, atau membuat laki-laki tidak mungkin memperoleh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadis ini justru menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW saat bersama Aisyah, satu selimut bersama Aisyah, memperoleh wahyu dan panggilan dari Allah melalui malaikat Jibril. Demikian penjelasan hadis ke-17 yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penjelasan atau kata-kata yang saya ucapkan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.